Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anda santri peserta yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan santri atau siswa yang disingkat dengan LDKS meskipun secara online yang dilaksanakan oleh NTS Asadia Putra II Pusat Sengkang pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kita sudah pahami bersama bahwa manusia sudah ditakdirkan hidup berkelompok berdasarkan kepentingan bersama, kepentingan kelompok yang semakin beragam. Dan majunya tingkat berpikir manusia, sehingga untuk mencapai kepentingan kelompok diperlukan seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mengerahkan semua unsur dalam organisasi seperti manusia dengan pola tingkah laku dan pemikiran yang berbeda, sarana dan prasarana, serta dana agar menjadi potensi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dari segi intelektual saja, tetapi juga kita butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual, sehingga bisa menjadi pemimpin yang amanah. Itulah sehingga pada kesempatan ini kita para calon-calon pemimpin penting untuk dibekali berupa karakter dan budi pekerti. Anda santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya kita semua ini sebenarnya adalah pemimpin. Kita semuanya adalah merupakan pemimpin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah." Setiap kita ini, setiap kalian adalah pengembala atau pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya nanti semuanya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin, karena kita semuanya ini adalah merupakan pemimpin. Paling minimal kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Di kapan kita tidak mampu untuk memimpin diri sendiri, sungguh luar biasa nanti pertanggungjawaban yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah sehingga penting untuk memiliki yang namanya karakter dan budi pekerti. Contoh kasus yang sering kita lihat yang terjadi di kalangan remaja saat ini, apa yang terjadi? Pertama, sering kita lihat tawuran di kalangan remaja, atau mungkin bahkan kita sendiri pernah terlibat yang dinamakan dengan tawuran. Terjadi perusakan. Yang kedua yakni remaja yang senantiasa terlibat dengan narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang.
Yang ketiga, sering kita ada drag atau ada balapan liar, yang sering menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, tidak adanya ketenangan, keresahan akibat karena ulah-ulah mereka. Yang ketiga, miras, minuman keras. Betapa banyak kita saksikan di kalangan remaja-remaja kita yang sering mabuk-mabukan akibat karena minuman keras. Demikian pula lulusan yang bajunya saling aksi coret-mencoret. Bagaimana kira-kira kalau calon-calon pemimpin masa depan kelakuannya terlibat dari 5 kasus yang sering terjadi, ataukah mungkin salah satu diantaranya? Tentu kita tidak akan mengharapkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kasus yang seperti ini. Oleh karena itu sering kita lihat atau sering kita dengarkan bahwa kalau kita ingin melihat majunya satu negara, maka lihatlah pemudanya. Kalau pemudanya itu kerjanya tawuran, narkoba, balap-balapan, minum-minuman keras, dan sebagainya, alamat negara akan hancur. Akan tetapi kalau pemuda yang soleh, yang taat, yang beriman, istilahnya good looking, insyaallah ini alamat bahwa bangsa negara akan mencapai yang namanya kesuksesan atau mendapatkan keberkahan. Ya nanda santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga penting bagaimana membekali calon-calon pemimpin masa depan dengan karakter atau budi pekerti, sebagaimana nanda-nanda yang ikut dalam latihan dasar kepemimpinan ini. Pertama yang penting kita ketahui yakni pengertian karakter atau budi pekerti. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan atau akhlak yang membedakan seseorang dari yang lain. Biasa juga disebutkan tabiat atau watak. Artinya bahwa berkarakter artinya mempunyai watak atau mempunyai kepribadian. Sementara budi pekerti adalah kesadaran perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai dan watak. Jadi saya kira karakter dengan budi pekerti ini satu kesatuan. Sementara secara etimologi, istilah budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi berarti sadar, nalar, pikiran dan watak. Dan pekerti berarti perilaku, perbuatan dan tabiat. Jadi kedua kata ini mempunyai kaitan yang sangat erat, sebab pada dasarnya budi seseorang itu ada dalam batin manusia dan tidak akan terlihat sebelum dilakukan dalam bentuk pekerti atau perbuatan. Jadi inilah yang dinamakan dengan karakter dan budi pekerti. Kalau dalam istilah bahasa Arab, budi pekerti itu atau karakter itu biasa dikenal dengan julukan yakni akhlak. Jadi kalau dalam agama kita, sering kita mendengarkan kata-kata akhlak. Saya kira antara karakter dan budi pekerti itu juga yang dinamakan dengan akhlak. Jadi karakter budi pekerti atau akhlak ini yang terpenting. Kita tahu bahwa Nabi kita adalah merupakan seorang pemimpin yang paling sukses di berbagai bidang. Dari segi pemerintahan, dari segi keluarga, Rasulullah adalah merupakan pemimpin yang paling sempurna
insanun kamil. Nah, maka untuk menjadi pemimpin yang terbaik tentu kita mencontoh juga pemimpin yang terbaik. Untuk menjadi pemimpin yang sukses maka tentu kita juga mencontoh pemimpin yang paling sukses. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Artinya sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini bukti bahwa seorang pemimpin betul-betul membutuhkan yang dinamakan dengan karakter atau budi pekerti, atau dengan kata lain akhlak. Karena kenapa? Seorang pemimpin itu adalah merupakan tauladan bagi bawahannya. Jadi dia cuma tidak hanya mampu memberikan contoh, tetapi yang terpenting dia bisa menjadi contoh. Dan santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa fungsi pendidikan karakter atau membekali budi pekerti akhlak bagi calon-calon pemimpin? Jadi pendidikan budi karakter atau budi pekerti itu berfungsi untuk membentuk karakter seseorang atau peserta LDKS ini sehingga menjadi pribadi yang bermoral, pribadi yang berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku yang baik. Ini yang kita harapkan. Bagaimana nantinya kita calon-calon pemimpin yang memiliki pribadi yang bermoral, memiliki akhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan memiliki perilaku yang baik. Yang kedua, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Jadi dalam diri kita semuanya memiliki potensi dasar. Inilah yang akan dikembangkan, dibimbing melalui pendidikan karakter dan budi pekerti sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki pemikiran yang baik. Karena banyak pemimpin-pemimpin, kalau istilahnya banyak pemimpin yang cerdas tapi kurang benar. Yang kita inginkan kecerdasan dan memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, berhati baik, dan berperilaku yang baik. Yang selanjutnya, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Jadi kita dengan karakter yang kita miliki mampu memperkuat dan membangun perilaku masyarakat yang multikultural. Yang multikultural ini dari berbagai kalangan. Jadi pemimpin mampu untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural yang memiliki berbagai macam ragam, berbagai macam suku, bahkan berbagai macam agama. Ini kemampuan kita nanti memperkuatnya. Yang selanjutnya, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi dengan karakter kita nanti mampu membangun dan meningkatkan bagaimana berkompetisi ataukah bersaing dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. Anda peserta yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, karakter atau budi pekerti atau dengan kata lain akhlak seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya bahwa karakter ini penting untuk pembiasaan ala bisa karena biasa. Itu sehingga dari kecil bagaimana ditanamkan karakter dan budi pekerti. Para peserta yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, selanjutnya tujuan pendidikan karakter. Karakter atau budi pekerti ini bertujuan untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong.
Saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin melihat negara yang tangguh ataukah negara yang besar, bagaimana kita melihat karakter atau perilaku pemuda-pemuda yang merupakan generasi penerus si pemegang tongkat estafet kepemimpinan, kapan dia memiliki akhlak mulia, demikian pula bermoral, memiliki toleransi yang tinggi serta suka bekerja sama atau bergotong royong, maka tentu akan menyebabkan bangsa kita ini bangsa yang kokoh, bangsa yang tangguh, yang tak terkalahkan. Itu tujuannya kita memberikan pendidikan karakter. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter atau budi pekerti itu diantaranya pertama kejujuran. Bagaimana kita menanamkan kejujuran di dalam diri kita. Yang kedua disiplin yang tinggi. Bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ketiga kerja keras. Penting sebagai seorang pemimpin memiliki semangat ataukah kerja keras. Yang keempat yaitu kreatif. Bagaimana seorang pemimpin itu memiliki kreativitas yang tinggi, mampu menciptakan sesuatu yang baru, ataukah mampu berkreatif. Kemudian kemandirian. Ini kita juga mengajarkan bagaimana seorang pemimpin mampu memiliki yang namanya kemandirian. Kemudian yang keenam rasa ingin tahu, sehingga dia senantiasa berusaha mengadakan penelitian untuk mengetahui sesuatu, tentu sesuatu yang bermanfaat. Yang selanjutnya itu cinta tanah air. Ini yang terpenting juga, bagaimana kita menanamkan cinta terhadap tanah air kita ini agar supaya bisa kita mempertahankan dari hal-hal yang bisa merusak negara kita atau tanah air yang kita cinta ini. Kedelapan, seorang pemimpin mampu menghargai prestasi-prestasi yang diberikan kepadanya ataukah prestasi-prestasi yang diperoleh oleh oleh orang-orang nantinya yang akan dipimpin. Kesembilan, sikap bersahabat. Ini terpenting juga, bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita sikap bersahabat. Dengan adanya persahabatan akan timbul yang namanya persatuan. Dengan persatuan ini akan menimbulkan yang namanya menciptakan kekuatan. Yang ke-10, cinta damai. Bagaimana berusaha untuk mencintai yang namanya perdamaian. Kalau ada persoalan-persoalan, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan penuh kedamaian. Yang ke-11, tentu seorang pemimpin diharapkan untuk gemar membaca, banyak yang diketahui, sehingga dia memiliki wawasan yang luas dan wawasan yang tinggi, sehingga mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Yang ke-12 yaitu peduli terhadap lingkungan. Ini penting juga, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan yang sehat akan menimbulkan juga kedamaian, ketentraman, bisa menyebabkan kita menjadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Yang ke-13 peduli sosial, peduli terhadap sesama, peduli terhadap saudara-saudara kita. Yang ke-14 rasa tanggung jawab yang tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hadapi. Dan yang terpenting adalah nilai-nilai religius ataukah nilai-nilai keagamaan. Tentu yang terpenting di sini bagaimana seorang pemimpin memiliki akidah yang benar, kedekatan terhadap Allah, senantiasa melaksanakan perintah, beribadah kepada Allah, berzikir,
dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai pembentuk karakter yang terpenting ditanamkan di dalam diri calon-calon pemimpin masa depan, termasuk kita para peserta LDKS yang ikut di dalam kegiatan ini. Anda santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikianlah materi kita tentang karakter dan budi pekerti. Semoga ilmu yang kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami pesankan supaya tetap semangat dan semangat belajar, jangan pernah kita menyerah, terus berkarya sampai kita menjadi pemimpin yang sukses. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.